Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita sungguh sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan senantiasa menjadi bagian setiap hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Makedonia. Kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia adalah jemaat-jemaat yang berkenan di hati Allah. Kenapa saya berkata jemaat ini adalah jemaat yang berkenan di hati Allah? Karena jemaat Makedonia adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Sehingga jemaat yang ada di Makedonia, mereka adalah jemaat yang kuat, yang teguh, yang kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan. Kita sudah baca tadi di ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, lepas dari sisi kemanusiawinya jemaat yang ada di Makedonia, tidak ada yang sempurna. Banyak kekurangan satu dengan yang lain. Tapi saya percaya saudara, tetap ada kelebihan dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Apapun itu saudara, apapun itu. Apa yang membuat jemaat di Makedonia, mereka mengalami sukacita yang meluap, firman Tuhan katakan, sekalipun dalam berbagai penderitaan. Kenapa saudara? Karena jemaat ini memiliki kemurahan hati yang besar. Mereka memiliki satu hal yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mereka hanya terima waktu mereka senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Ketika mereka mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan sepelayan sekerja Allah, mereka menerima sesuatu yang luar biasa. Mereka menerima hati yang tidak mereka lihat mungkin sebelumnya saudara. Tetapi mereka memiliki ini saudara, kemurahan hati yang besar. Saudara ingat di dalam khotbah Yesus di atas bukit, dalam Matius 5 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Luar biasa saudara. Kita ini disebut orang-orang yang berbahagia ketika kita memiliki kemurahan hati. Bahkan saudara, sekalipun dalam berbagai pencobaan penderitaan, jemaat Makedonia mereka senantiasa bersuka cita. Bahkan firman Tuhan katakan sukacita mereka itu meluap saudara. Artinya kan saudara luber. Luar biasa saudara. Dalam penderitaan mereka bersuka cita. Ini menjadi perenungan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan. Apakah kita masih bisa bersuka cita di saat kita mengalami berbagai-bagai penderitaan? Apalagi dengan kondisi yang saat ini yang belum tuntas. Apapun yang menjadi upaya pemerintah, kelihatannya saudara, kelihatannya tidak ada hasilnya. Kelihatannya saudara. Tetapi mari saudara, ketika kita betul-betul senantiasa bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa buat bangsa dan negara kita, buat jemaat yang ada. Percayalah saudara, ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita, sehingga sukacita yang akan kita terima bukan hanya sekedar kalau kita mungkin ulang tahun baru kita bersuka cita. Kalau mungkin kita menerima berkat yang banyak baru kita bersuka cita. Tidak saudara. Tetapi setiap jemaat Tuhan siapapun, satu dengan yang lain kita saling menopang, saling mendukung saudara. Ada yang diberkati, kita pun ikut bersuka cita. Ada yang disembuhkan, kita pun ikut bersuka cita saudara. Karena kenapa saudara? Karena kita adalah tubuh Kristus. Kita sama-sama di dalam Tuhan. Kita menerima hal yang luar biasa ini dari Tuhan. Jemaat Makedonia saudara, mereka ini kalau kita baca saudara dari perikop ini saudara, mereka ini sangat-sangat terbeban dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan. Mereka suka berkorban, firman Tuhan katakan. Mereka melakukannya dengan sukacita dan tidak dengan motivasi yang salah saudara. Ingin dilihat orang, ingin disanjung-sanjung dan sebagainya. Apalagi dengan keadaan pandemi yang seperti ini saudara. Banyak kan orang-orang yang suka memberi, suka berbagi dan sebagainya. Tetapi saudara, ketika kita melakukan itu dengan hati yang benar, dengan ketulusan hati kepada Tuhan, percayalah saudara, ada hal yang lebih
lebih besar lagi yang akan kita terima dari apa yang kita dapat berikan. Seperti jemaat ini saudara, mereka menerima hal yang lebih luar biasa yang tidak dapat dunia berikan, yaitu sukacita yang meluap saudara. Luar biasa saudara. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang memiliki hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang kelima saya bacakan, mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama, garis bawahi saudara, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi luar biasa saudara, memiliki hati yang terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Lewat Rasul Paulus saudara, mereka boleh dibawa untuk bersama-sama memiliki hati ini saudara. Memiliki kemurahan hati yang mungkin saudara, kalau kita melihat saudara di luar sana, banyak orang yang menghambur-hamburkan harta mereka demi kesenangan pribadi. Tidak salah saudara, ya kan, tidak salah. Tetapi alangkah baiknya saudara, kita buka mata kita saudara, kita melihat di sekeliling kita saudara. Kita melihat orang-orang yang percaya, yang membutuhkan pertolongan. Dan saya percaya kalau kita melakukannya itu dengan hati yang tulus, sekali lagi Tuhan akan menggantikan itu lebih daripada apa yang kita miliki saat ini. Semua terjadi karena kehendak Allah saudara. Pandemi ini terjadi itu karena kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan saudara. Bukan untuk mendatangkan kecelakaan, bukan untuk mendatangkan keburukan, kehancuran, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Nantikan saudara, nantikan Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik saudara. Waktu Tuhan yang terbaik yang Dia akan nyatakan bagi setiap saya dan saudara. Tetapi ingat saudara, dalam Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan mendatangkan kebaikan, tapi bagi mereka yang mengasihi dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, setiap kali kita mendengarkan firman, setiap kali kita mendengarkan renungan firman, biarlah kita mau alami firman. Bapak Gembala selalu katakan, selalu mendorong setiap kita jemaat Tuhan yang ada di Church on the Way Temanggung ini saudara. Bahkan setiap Bapak Ibu saudara yang menyaksikan tayangan ini. Mari alami firman, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita buka Alkitab saudara dan sebagainya. Tetapi biarlah kita mau alami itu sehingga kita boleh alami pribadinya Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kita, bahkan bagi gereja kita saudara. Biarlah kita mau sama-sama berdoa. Kita mau naikkan setiap harapan kita kepada Pun. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap. Tetapi saudara, ketika kita melihat iman Abraham saudara, Tuhan hanya ingin kita percaya dan yakin saudara. Bapak Gembala juga selalu katakan begini saudara, jamah dia dengan imanmu. Jamah dia dengan imanmu dan alami firman-Nya. Dan setiap kita akan alami kuasa Tuhan yang besar yang dunia tidak dapat berikan. Tetapi Tuhan mampu memberikannya bagi setiap saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Allah yang besar, yang senantiasa ada terus bersama dengan kami. Apapun yang menjadi kondisi saat-saat ini Tuhan, membuat kami mungkin kehilangan pengharapan. Tetapi kami percaya ketika kami benar-benar menaruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi kami. Begitupun dengan bangsa Indonesia, begitupun dengan gereja kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, meskipun segala sesuatunya terbatas untuk kami lakukan, tetapi Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu Tuhan senantiasa menikmati Engkau dan mereka boleh senantiasa menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Apapun keadaan kami, bawa kami untuk masuk terus dalam rencana dan kehendak-Mu dan kami mau alami Engkau Tuhan. Kami mau terima kuasa yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari yang baru ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan, bahkan hari yang penuh kemenangan lepas kemenangan daripada Tuhan menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mau sambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.